Seperti apa kebebasan yang sejati itu? Nah, saya menemukan konsep ini dari bukunya ini guys nih. Berani untuk tidak disukai. Nah, singkat kata ini ada dalam judulnya. Berani tidak disukai saya. Awalnya saya tuh kayak ngomong ke diri sendiri, kayak apa sih gitu berani tidak disukai. Dan ternyata kebebasan itu adalah ketika kita sudah tidak takut dibenci. Oke, jadi di dalam buku ini ada salah seorang filsuf yang mana ketika si filsuf tersebut dikasih pilihan lebih baik hidup di dunia yang disukai oleh banyak orang atau hidup di dunia yang tidak disukai banyak orang, dan filsuf tersebut memilih untuk hidup tidak disukai banyak orang. Alasannya kenapa? Karena ketika kita tidak disukai orang lain, kita hidup bebas. Bebas apa? Bebas karena kita itu menjalankan prinsip-prinsip kita gitu. Ya, kalau misalkan kita nih ingin terus disukai oleh orang lain, kita tidak akan pernah bisa. Iya, di sini saya tidak menyangkal bahwa hasrat alami manusia itu disukai oleh orang lain atau oleh sesamanya, ya itu benar banget gitu. Dan saya juga ingin disukai oleh orang lain. Tetapi kita tidak akan pernah bisa seperti itu. Misalnya ada 10 orang nih. Nah, kalau misalkan kita ingin disukai oleh orang lain, kita harus memenuhi ekspektasi 10 orang tersebut. Dan itu tidak akan pernah bisa. Kalau misalkan kita ingin disukai oleh orang lain, kita hidup terkekang gitu. Kita hidup tidak bebas. Karena apa? Karena kita harus mematuhi perintah orang lain. Kita harus mematuhi ekspektasi orang lain. Itu adalah hidup yang terkekang. Jadi yang logis ketika kamu ingin bebas dalam dunia ini, yaitu kamu harus berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Karena sejatinya disukai oleh orang lain itu adalah suatu hal yang ribet, yang bodoh, yang gila. Saya juga sekarang bukan tidak pengen disukai oleh orang lain, saya pengen disukai, dan kalau misalkan tidak disukai juga tidak apa-apa karena itu bukan urusan saya. Jadi dalam konsep buku ini juga ada pembagian tugas. Kita harus bisa membagikan tugas saya dan tugas orang lain gitu. Kita hidup di dunia ini bukan untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Begitu juga sebaliknya, orang lain hidup di dunia ini bukan untuk memuaskan ekspektasi kita. Nah, seperti itu kata buku ini guys. Jadi kalau misalkan kamu pengen benar-benar paham, kamu harus baca buku Berani Tidak Disukai ini gitu. Ini sangat rekomendasi banget dari saya gitu. Dan kalau misalkan setengah-setengah itu bisa salah paham guys. Baca buku setengah-setengah itu bisa salah paham, termasuk kamu yang nonton video ini bakal salah paham banget. Tapi di sini saya mengajak kamu untuk membaca buku ini dan belinya di TikTok Alpi Ramadhani. Ya, Alpi ada di situ, ada keranjang kuning dan kalian langsung catat saja ya. Kalau misalkan kamu tidak tahu TikTok saya, silahkan kalian klik link yang saya deskripsi gitu, yang di deskripsi video ini. Oke.